dan Ibu Andriana yang nanti akan bergabung, dan mahasiswa yang juga bergabung. Kita akan mengikuti pemaparan rencana penelitian atau proposal penelitian dari Saudara Giovanni. Kita akan mendengarkan penyampaian rencana penelitiannya sekitar 8-10 menit. Kemudian kita masuk dalam diskusi. Dan nanti bukan hanya penguji, tapi juga mahasiswa yang ikut bergabung diharapkan juga kontribusinya. Baik, saya persilakan, Giovanni. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pagi ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh volume starter Acetobacter selinum dan pemberian susu kedelai terhadap ketebalan dan rendemen selulosa nata de banana Musa paradisiaca formatypica oleh saya sendiri Giovanni Takene di bawah bimbingan Bapak Roni Maboy selaku pembimbing 1 dan Ibu Maria Ruma selaku pembimbing 2. Oke, langsung saya mulai saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pisang kepok merupakan tanaman hortikultura yang mempunyai potensi produksi buah pisang cukup besar karena produksi buah pisang berlangsung tanpa mengenal musim. Buah pisang banyak disukai untuk dikonsumsi secara langsung sebagai buah atau diolah menjadi produk tradisional seperti pisang goreng dan lain-lain. Berikut, setiap 100 gram daging buah pisang itu mengandung kurang lebih air sebanyak 70 gram, protein 1,2 gram, dan seterusnya. Buah pisang yang matang memiliki komposisi nutrisi yang tidak jauh berbeda dengan bahan dasar pembuatan nata lainnya. Oleh karena itu, buah pisang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu produk alternatif modern, yakni nata. Nata adalah produk hasil fermentasi dengan persyaratan cukup sumber karbon, nitrogen, pH, dan suhu agar dapat mendukung pertumbuhan dari bakteri Acetobacter selinum. Produk nata yang memanfaatkan Acetobacter selinum antara lain nata de coco dan seterusnya. Selama ini, pembuatan nata menggunakan sukrosa sebagai sumber karbon dan amonium sulfat serta urea sebagai sumber nitrogen. Akan tetapi, penggunaan amonium sulfat dan urea sebagai sumber nitrogen pada pembuatan nata itu tidak direkomendasikan oleh Food and Agriculture Organisasi sejak tahun 2006. Oleh karena itu, sumber nitrogen pada pembuatan nata kali ini dapat disubstitusikan dengan protein nabati seperti kacang-kacangan. Yang berikut, dalam pembuatan nata, penggunaan volume Acetobacter selinum berpengaruh terhadap ketebalan nata yang dihasilkan, mulai tahun 2016. Begitupun juga dengan penggunaan ekstrak kedelai sebagai sumber nitrogen. Alternatif itu juga berpengaruh terhadap karakteristik nata de sweet potato. Dari penelitian ini, maka ekstrak kedelai dapat diganti dengan susu kedelai sebagai sumber nitrogen dalam pembuatan nata. Maka berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh volume starter Acetobacter selinum dan pemberian susu kedelai terhadap ketebalan dan rendemen selulosa nata de banana. Berikut rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah volume starter Acetobacter selinum dan pemberian susu kedelai berpengaruh terhadap ketebalan dan rendemen selulosa nata de banana. Kedua, berapakah volume starter Acetobacter selinum dan susu kedelai yang menunjukkan hasil paling optimum terhadap ketebalan dan rendemen selulosa nata de banana. Yang berikut tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh volume starter Acetobacter selinum dan pemberian susu kedelai terhadap ketebalan dan rendemen selulosa nata de banana. Yang kedua, untuk mengetahui volume starter Acetobacter selinum dan hasil susu kedelai yang menunjukkan hasil paling optimum terhadap ketebalan dan rendemen selulosa nata de banana. Yang berikut, manfaat yang pertama yaitu sebagai informasi bagi peneliti, yang kedua sebagai bahan informasi bagi masyarakat, yang ketiga menambah nilai ekonomis buah pisang melalui fermentasi sari buah pisang. Yang berikut, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2020. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini tertera pada slide. Berikut metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan faktorial, di mana variabel terikat dalam penelitian ini adalah sari buah pisang, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari starter Acetobacter selinum dan susu kedelai. Variasi Acetobacter selinum dan konsentrasi susu kedelai tertera di dalam slide.
Yang berikut gambar desain penelitian dan dana pengacakannya. Berikut prosedur kerja. Yang pertama, tahap persiapan, di mana yang pertama A, mempersiapkan alat dan bahan. Pertama, buah pisang dikupas kulitnya untuk memperoleh daging buah pisang. Kemudian daging buah pisang ini diambil sebanyak 1000 gram, dijadikan sebagai stok bahan baku dalam pembuatan nata. Yang kedua, susu kedelai kemasan dengan konsentrasi 13,5% itu dituangkan ke dalam botol plastik, diambil sebanyak 2000 ml dan dijadikan stok bahan aditif. Yang ketiga, Acetobacter selinum dipreparasi dan disimpan dalam botol plastik, diambil 1000 ml dan dijadikan stok starter. Kemudian yang kedua, sterilisasi. Alat-alat yang telah disiapkan dalam penelitian ini disterilisasi dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan autoclave, yang kedua dengan dicuci secara manual. Yang berikut, pelaksanaan dalam laboratorium. Pembuatan stok susu kedelai 12%, 8%, dan 4%. Yang pertama, susu kedelai kemasan dengan konsentrasi 13,5% itu dipipet ke dalam 3 wadah. Pertama sebanyak 889,9 ml dan seterusnya. Kemudian masing-masing wadah akan diencerkan hingga mencapai 1000 ml, kemudian distirrer hingga larutan menjadi homogen. Kemudian didapatkanlah susu kedelai dengan variasi konsentrasi yang telah tertera dalam slide. Berikut preparasi sampel, di mana sebanyak 800 gram daging buah pisang ditambah air dengan perbandingan 1:10 dan diblender sehingga diperoleh bubur daging buah pisang. Bubur daging buah pisang ini akan diambil sarinya dengan cara diperas dan disaring. Kemudian sebanyak 6000 ml sari buah pisang digunakan sebagai stok sari buah pisang. Stok sari buah pisang yang telah disiapkan akan diisi ke dalam 4 wadah plastik dan masing-masing wadah sebanyak 1350 ml. Kemudian wadah pertama ditambahkan aqua sebanyak 150 ml, wadah kedua ditambahkan susu kedelai 4% sebanyak 150 ml, dan seterusnya. Setelah itu, masing-masing wadah ditambahkan gula sebanyak 75 gram dan distirrer selama 10 menit. Kemudian, ditambahkan cuka sedikit demi sedikit sambil diukur pH-nya hingga mencapai 5,5. Kemudian dipanaskan hingga mendidih dan didinginkan hingga 30 derajat Celcius. Ditutup dengan aluminium foil dan didiamkan selama 30 menit hingga diperoleh media S0, S1, S2, dan S3. Yang berikut, penambahan starter, di mana masing-masing media diisi ke dalam 4 wadah unit percobaan. Di wadah pertama, itu diisi sebanyak 10 ml, wadah kedua 90 ml, wadah ketiga 80 ml, wadah keempat 70 ml. Kemudian ditambahkanlah bakteri volume Acetobacter selinum sesuai volume yang telah tertera pada slide, di mana pada wadah pertama ada 0 ml, wadah kedua ada 10 ml, wadah ketiga 20 ml, dan wadah keempat 30 ml. Kemudian diperolehlah ke-16 perlakuan tersebut. Kemudian ke-16 perlakuan tersebut dibuat ulangan sebanyak 3 kali dan diperolehlah 48 unit percobaan. Kemudian semua unit percobaan itu akan diinkubasi ke dalam suhu 28-30 derajat Celcius di inkubator selama 14 hari. Kemudian pemanenan nata. Setelah fermentasi selama 14 hari, media diambil lapisan putihnya, kemudian dikerok lendir dan dicuci dengan air mengalir sehingga didapat lapisan putih bebas lendir. Selanjutnya direndam dengan air selama 3 hari, direbus dengan air mendidih selama 15 menit, kemudian dikeluarkan untuk didinginkan sehingga diperoleh produk akhir nata de banana. Berikut parameter pengukuran. Nata de banana diukur lapisannya dengan menggunakan jangka sorong, ketelitiannya mencapai 0,05 mm. Data ketebalan diperoleh dalam satuan mm. Selain ketebalan, nata de banana juga ditimbang beratnya dengan menggunakan neraca analitik untuk menghitung nilai rendaman nata menggunakan persamaan menurut Pambayun. Yang berikut analisis data hasil pengukuran ketebalan dan rendaman ditabulasi menggunakan Microsoft Excel versi 2016. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara statistik menggunakan uji one-way ANOVA dan uji lanjut beda nyata Duncan menggunakan software SSPS versi 22. Kemudian hasil uji itu akan dijelaskan secara deskriptif kuantitatif. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya. Kita masuk dalam diskusi. Yang pertama, silakan kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya. Saya persilakan. Sunyi senyap. Ya. Belum ada. Baik. Nanti kalau ada boleh. Tapi sebelum itu saya persilakan yang pertama Pak
Dr. Refli untuk memberikan masukan dan pertanyaan pada Giovanni untuk proposalnya ini. Silakan Pak. Baik, oke, ya. Terima kasih Pak Roni selaku pembimbing dan juga moderator dalam kegiatan ini. Ya. Apa dasarnya Anda mengambil bakteri Acetobacter psilynum? Dasar dari saya menggunakan Acetobacter psilynum adalah berdasarkan penelitian sebelumnya, saya melihat bahwa hampir semua fermentasi nata itu bakteri yang mereka menggunakan itu hanya Acetobacter psilynum. Di mana Acetobacter psilynum yang menghasilkan hasil paling terbaik. Baik, oke. Berarti itu yang, jadi Acetobacter psilynum Anda ambil dari mana? Berdasarkan kakak senior sebelumnya, di mana Acetobacter psilynum ia pesan dari orang, kemudian Acetobacter psilynum itu dilakukan penyagaran sebelum dilakukan hari penanaman pada media yang ada. Oke, baik. Dimana, supaya oke, sudah. Supaya jangan itu sesuatu yang dipakai dalam penelitian, apalagi ini merupakan organisme kunci, maka harus jelas dari mana asalnya. Sepertinya Anda belum tulis ya, oleh karena itu dimasukkan. Anda mengapa harus menggunakan susu kedelai sini ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Mengapa saya lebih memilih susu kedelai dibanding menggunakan kedelai asli? Ya. Itu jawabnya karena ekstrak kedelai yang saya ekstrak sendiri akan membutuhkan perlakuan yang lebih panjang, seperti ada bagian pengawatan, sterilisasi, dan penyimpanan. Kalau misalkan saya menggunakan susu kedelai, maka susu kedelai kemasan tersebut sudah ada proses sterilisasi dan diawetkan. Maka dengan adanya disterilisasi dan diawetkan ini, maka itu akan membantu saya dalam proses memperkecil peluang terjadinya kontaminasi ketika Apa sudah ada studi sebelumnya? Apakah sudah ada studinya menggunakan susu kaleng lah, susu kedelai kemasan itu? Baik, studi sebelumnya belum ada yang menggunakan belum ada. Susu kedelai, ya belum ada. Tapi mereka menggunakan ekstrak kedelai yang asli. Tetapi dalam susu kedelai yang saya lihat di toko dalam beberapa hari yang lalu, itu di situ terdapat di komposisinya tertulis 13,5% ekstrak kedelai. Ekstrak kedelai ya? Ya. Baik, oke. Jadi Anda menggunakan susu kedelai langsung ini ya? Artinya bukan, susu kedelai kemasan. Dalam studi sebelumnya penggunaan susu kedelai belum ada, tetapi untuk penggunaan ekstraknya yang sudah ada, Pak. Ya, masukkan itu. Ya. Sudah dimasukkan? Belum, Pak. Kalau yang ekstrak kedelai sudah, Bapak. Iya, oleh karena itu dalam ekstrak itu berapa komposisinya? Kalau komposisinya untuk ekstrak kedelai yang digunakan, di mana pada konsentrasi. Penelitian sebelumnya Arifian itu dia menggunakan konsentrasi 2%, itu ada di bagian penelitian 2% dari 2%, 2% dari itu hasil 100% unit mili percobaan. Ketika Anda mengambil susu kedelai kemasan itu, Anda sudah tahu berapa persen di dalamnya dari sekian beratnya, Anda konversi, ya, supaya itu. Nanti kita akan lihat-lihat di situ. Kemudian rendemen selulosa ya, nata de banana. Nah, sekarang penggunaan pisang apa sudah sering dilakukan? Diteliti? Penggunaan pisang di sini untuk kalau bagian pisangnya, kalau kulitnya sudah itu ada di bagian sumber natanya ini. Apakah dengan substrat pisang itu sudah pernah digunakan? Untuk substrat pisang sendiri, daging buah pisang itu sendiri sebenarnya belum digunakan, tapi adanya penelitian menunjukkan bahwa adanya kandungan sukrosa dalam buah pisang itu, maka itu memungkinkan Acetobacter psilynum dapat menggunakan. Artinya bahwa Anda ini memang pisang belum pernah digunakan ya? Iya, betul, belum, Pak. Iya. Kemudian ada begitu banyak macam pisang itu. Iya, Bapak. Kemudian pisang itu tentu berbeda kandungan gulanya di saat dia. Maaf, Anda gunakan pisang masak atau pisang yang sudah matang secara fisiologis, yang siap dikonsumsi, atau masih muda? Yang belum? Yang saya gunakan sini adalah pisang yang sudah matang secara fisiologis dan siap untuk dikonsumsi. Oke, bagus. Ya. Pisang apa yang Anda gunakan? Pisang yang saya gunakan sini adalah pisang kepok. Pisang kepok. Karena punya alasan mudah didapat. Ya, alasannya yang pertama karena produksinya yang melimpah,
itu memudahkan untuk didapatkan. Dan yang kedua, sudah tertera di latar belakang saya, di situ kandungan gulanya cukup untuk membantu dalam Jangan, proses pembuatan berapa nata. kandungan gulanya? Kalau untuk kandungan gulanya saya belum tahu, tapi ada di latar belakang. Karena dalam latar belakang itu justifikasi mengambil pisang karena sukrosanya tinggi. Ya, Nah, berapa sukrosanya tinggi. sukrosanya itu? Jadi di satu sisi ambil kedelai, susu kedelai kemasan karena belum ada teliti, tapi penggunaan ekstrak sudah pernah dilakukan dengan konsentrasi sekian. Itu satu. Kemudian kedua, substrat nata itu salah satu syaratnya kandungan gulanya tinggi, ya kan? Seperti pada kelapa segala. Nah, sekarang pilihan itu jatuh pada pisang. Apa alasannya apa? Karena kandungan gulanya juga tinggi. Namun belum ada yang melakukan. Oleh karena itu, nah, jadi ada dua hal baru yang Anda kombinasikan ini. Hal pertama adalah penggunaan susu kemasan agar lebih mudah. Kedua, penggunaan pisang kepok. Nah, penggunaan pisang pasti orang pilih. Kalau kandungan gula yang tinggi, pisang kepok, pisang Ambon, pisang susu, tentu ini berbeda ini. Nah, tentu pilihan jatuh ke pisang kepok, nah harus ada justifikasi ilmiahnya. Oleh karena itu, tunjukkan kandungan sukrosanya ketika dia matang. Begitu. Ya. Menguji dan memberikan masukan. Silakan Pak. Yo, terima kasih. Saya balik dulu ke sini, saya bisa suara besar. Kalau saya juga tertarik dengan Anda punya penelitian ini. Tapi saya tanya, bukan saya mau bilang Anda try out, tidak. Saya tidak Anda try out. Kita ngomong-ngomong. Belum tanya-tanya. Pak Jeffrey. Ya, ya. Ada satu yang membuka video ini siapa? Ibu Andriani. Iya, rasanya Ibu Andriani nih. Yang Maria. Oh, Maria Serafin. Serafina. Maria Serafin. Matikan dulu videonya. Maria Serafin, Anda matikan dulu videonya. Tidak apa-apa kan dari dia, tidak apa-apa. Baik, jadi kalau suara saya didengar gini. Anda sudah lanjut Bapak. Buat nata dari pisang. Apakah Anda sudah pernah buat nata dari? Apakah Giovanni sudah? Saya ulang pakai ini saja. Oke. Bentar. Sepertinya Anda berlapis. Oke. Sebentar. Nah, saya mau tanya, apakah Anda sudah pernah membuat nata dari pisang? Siap, sebenarnya belum Bapak. Saya melakukan saya baca-baca dari jurnal-jurnal sebelum, dan mungkin itu bisa Pak. Ya, saya pikir Anda melakukan ini berarti Anda pernah membuat. Ya, oke. Baik, kalau begitu audio saya terlalu bereho atau gimana? Memantul Pak. Giovanni? Bereho Pak, bereho. Audio suara saya terlalu bereho ya, berarti. Ya. Storing. Ya. Storing dia, memantul. Ya, padahal matikan. Saya sudah matikan. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya akan menyarankan Anda untuk penelitian ini, tapi sebelum saya menyarankan, penelitian ini ide utama Anda ini sebenarnya di mana? Bapak minta maaf suaranya kurang kedengaran jelas. Ide utama Anda. Aduh, ini ada yang telepon masuk lagi. Siapa yang nomor telepon? Sebentar. Ya Bapak. Ya, matikan ya. Ya, kembali. Saya ingin tahu
ide. Ide saya kah Bapak? Sebenarnya di mana ide 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 utama Anda. Ya, Idenya dalam penelitian ini, idenya apa sih sebenarnya? Idenya idenya Pak begini Bapak. Saya mau gunakan ya, Anda kombinasi punya antara ide kan? Idenya apa sehingga Anda mau melakukan penelitian? idenya saya mau melakukan percobaan Bapak. Percobaan melakukan kombinasi Bapak. Kombinasi antara susu kedelai dengan buah pisang itu. Saya tanya sebentar. Nah. Tunggu sebentar. Iya Bapak. Hmm. Ini angin keras di BTN mungkin ini. Kalau suara saya jelas toh, Giovanni? Jelas Bapak, jelas Bapak. Jelas. Ya, mungkin di tempat Pak Jeffrey ini ketinggian jadi Saya juga pengaruh di ketinggian, anginnya. Sinyalnya putus-putus. Tadi yang ditanya Pak Jeffrey itu ide penelitian ini maksudnya ya apa yang mau atau menjadi alasan utama maksud dari penelitian. Ide dari atau alasan utama ini sebenarnya Bapak, itu saya ingin melakukan eksperimen Bapak, atau variasi. Kita tunggu Pak Jeffrey gabung ulang. Kamu terakhir hubungi Ibu Andriani kapan? Tadi pagi nih? Tadi pagi Bapak, jam 8 lewat Bapak. Oh ya. Coba sambil tunggu, coba kamu WA Ibu bilang sudah sampai pada penguji kedua. Iya Bapak. Nah, sambil menunggu begini juga mungkin dari mahasiswa yang hadir boleh sambil bertanya, silakan. Deversiana Maria. Sambil menunggu Pak Jeffrey gabung kembali. Kalau mau tanya silakan, Bu.
nyalakan speakernya terus langsung bertanya. Halo, Oke. Giovanni, Ya. sudah bisa dengar saya? Sudah? Silakan Sudah Pak Jeffrey. bagus? Sudah Bapak. Ya, Oke, kalau sudah bagus, saya mulai lagi. Giovanni, dalam penelitian ini saya ingin tahu ide Anda ini sebenarnya apa sih? Saya ingin tahu idenya Anda. Idenya Anda dalam penelitian ini. Sebenarnya ide saya ini Bisa dengar? bisa dengar Bapak. Bisa. Ya, bisa? Bisa Bapak, bisa. Oke, ide Anda sebenarnya apa sih idenya? Nah, ide saya Ingin sebenarnya tahu dulu. berdasar dari penelitian sebelumnya Bapak. Yang mana? Coba kasih tahu baik-baik idenya. Ini penting sekali ide Anda. Penting sekali ide Anda ini sebenarnya mulai dari mana? Ya Bapak. Ide saya itu sebenarnya berdasar dari penelitian sebelumnya Bapak. Itu di mana saya melihat bahwa ketika setiap bahan atau substrat dalam pembuatan nata diganti, itu akan membutuhkan volume acetobacter selenium yang berbeda-beda. Begitupun juga konsentrasi ekstrak kedelai, Bang. Sebabnya saya ingin melakukan. Saya rasa begini. Baik, saya report dulu. Kalau saya baca, ide Anda sebenarnya ini adalah bahan yang pertama itu berkarbohidrat, yaitu berselulosa. Dan Anda itu yang mengandung selulosa yang cukup, yang mengandung selulosa itu ide Anda pertama itu. Kemudian Anda mengkombinasi dengan mikroba dan sebagainya, tapi ide awal Anda itu di situ, harus Anda ingat itu. Baik, itu idenya Anda. Nah, mengapa Anda ingin mengetahui? Saya boleh tanya, mengapa Anda ingin mengetahui pengaruh volume starter? Mengapa Anda ingin mengetahui pengaruh volume starter? Ya. Sebenarnya begini Bapak. Dasar dari pengaruh volume itu sebenarnya begini. Ketika saya lihat pada penelitian sebelumnya, itu di mana ketika bahan atau substrat awal diganti dalam pembuatan nata, maka volume yang dibutuhkan juga akan berbeda. Itu sebabnya diperlukan pengukuran volume maksudnya, pengaruh volume, sehingga saya bisa tahu volume optimal yang dibutuhkan saat pisang sendiri untuk menghasilkan nata atau selulosa. Baik. Kalau memang itu secara kimia, Anda juga harus hati-hati karena Anda akan menggunakan ribut sekali ya. Anda akan menggunakan rancangan yang justru juga berhubungan dengan pengaruh. Kenapa ini tempat saya kok rusak sekali ini kita. Nah. Kemudian dari uji ANOVA, Anda perhatikan baik-baik dari uji ANOVA, Anda inginkan apa di situ terjadi dari uji ANOVA. Tadi Pak Resi sudah menanyakan sedikit, tapi saya ingin tanya kalau dari uji ANOVA sebenarnya Anda ingin mendapatkan apa di situ? Nah, sebenarnya yang saya dapatkan dari uji ini adalah saya ingin lihat perbandingan Bapak. Perbandingan antara perbandingan. Anda pikir baik-baik, Anda mau menggunakan ANOVA. Saya ingin melihat pengaruh Bapak dari setiap perlakuan. Begini saudara Giovanni, karena Anda akan menguji dengan ANOVA untuk mencari pengaruh, Anda akan ada dua hal yang perlu Anda perhatikan di sini. Yang pertama, pengaruh secara statistik, yaitu angka-angka.
tetapi juga tentang bagaimana peranan dari kandungan kimia, atau umpama saja kita bilang, atau kalau tidak Anda ambil bagaimana peranan karbohidratnya. Iya. Nah, jadi Anda akan mendapatkan dua bagian, tidak satu ini. Nah, saya tanya lagi, kenapa Anda ingin mengetahui ketebalan nafas? Boleh saya tahu kenapa Anda ingin mengetahui ketebalan nafas? Untuk mengetahui Kenapa Anda ingin mengetahui ketebalan nafas? Untuk mengetahui suatu percobaan dalam pembuatan nafas itu berhasil atau tidak, itu kita dapat melihat dari pengukuran ketebalan nafasnya atau ketebalan rendemen selulosa yang dihasilkan. Apa begitu? Coba Anda perhatikan nanti Anda tolong perhatikan penelitian sebelumnya. Itu tentang masalah saya juga sempat lihat. Dan juga ada penelitian yang Anda lakukan, itu masalah ketebalannya. Itu kalau Anda ingin mengetahui ketebalan nafas, ada sesuatu yang menarik, bukan masalah selulosa saja di situ. Bukan masalah selulosa saja di situ. Nah, masalahnya kenapa? Kenapa saya tanyakan ini? Karena itu nanti yang Anda dapatkan itu elastisitasnya tinggi. Elastisitasnya Anda dapat tinggi sekali. Maksudnya tinggi ini. Nanti dia tidak padat. Saya sudah bayangkan kepadatan yang muncul itu tidak padat seperti kenal. Nah, itu yang Anda paham baik-baik tentang ketebalan. Dan elastisitasnya itu akan muncul, dan itu tidak sama dengan Anda lihat, yang Anda kenal, yang diproduk oleh toko, dijual di toko. Baik, saya punya saran untuk Anda yang perlu Anda pikirkan, untuk dimasukkan di sini, yaitu yang pertama, preservasi mikroorganisme. Nah, ini kenapa preservasi? Karena Anda mendapatkan mikroorganisme ini tidak bisa Anda gunakan. Jadi harus konservasi mikroorganisme. Kemudian media. Itu medianya untuk proses ini. Ya, saya katakan media fermentasi lah. Media untuk proses ini, medianya. Harus dipikirkan yang lagi itu yaitu aerasi dan agitasi daripada percobaan ini. Nah, ini pesan dari saya ada yang pertama itu tadi saya bilang pasti, kemudian di dalamnya bagaimana tekniknya. Berarti kalau seperti ini coba kemudian preservasi mikroorganisme, kemudian bagaimana medianya, itu juga harus Anda pikirkan. Kemudian hal keempat yang paling adalah aerasi dan agitasi. Aerasi dan agitasi dari proses ini. Aerasi dan agitasi. Anda bisa cari untuk jawab. Ngomong-ngomong Anda bertanya dan Anda punya pertanyaan dan menjawab Pak Ridli, saya mau kasih tahu Anda kan menggunakan susu kedelai yang dari toko. Benar? Benar? Dari toko. Ya. Nah, Anda sudah berkenalan sebenarnya. Yang kurang penelitian. Anda bisa mendapatkan satu cara. Bagaimana kalau menggunakan susu kedelai yang home industry yang dibuat? Itu tadi Anda kan pakai bagaimana kalau menggunakan susu kedelai yang industri yang dibuat sendiri? Tapi tentu persyaratannya harus ada, persyaratan dan sebagainya. Nah, jadi Anda sebenarnya dengan Anda menggunakan susu kedelai dari industri, dari pabrik,
maka sebenarnya Anda sudah punya satu syarat sebelum Anda melakukan penelitian, yaitu bagaimana kalau menggunakan susu kedelai buatan sendiri. Nah, itu yang Anda dapat, yang saya bisa sampaikan ke Anda. Untuk konsentrasi ini Anda menggunakan stokiometri. Konsentrasi Anda menggunakan stokiometri per 1000, tapi dia persentage. Jadi begini, saya mau kasih tahu Anda. Tadi Anda jawab, saya mau meluruskan saja bahwa untuk mencapai 100%, bukan 100%, sorry. Anda akan membutuhkan sekian-sekian persen, berapa persen. Umpamanya, contoh ya, Anda menggunakan 10% ada? Ya, Bapak. Halo? Ya, Bapak. Berapa persen yang Anda butuhkan? 4%, 8, Berapa dan persen 12. kombinasi yang Anda gunakan susunya? 4%, 8, dan 12, Bapak. Nah, okelah, saya akan ambil 8. Atau 8. Maksudnya 8% ini bagaimana Anda membuat. Nah, 8% ini Anda membuat. Anda ambil 8 mili, benar ya? Tidak, Bapak. Benar Anda ambil 8 mili? Tidak, Bapak. 8% ini Anda, ya? Tidak, Bapak. Saya punya takaran. Apa? Iya. Saya langsung tanya. Kalau 8% Anda ambil berapa Saya mili? ambil Susunya. 592,6 mili itu dilarutkan ke dalam dilarutkan dengan aqua sehingga mencapai volume total 1000 ml. Nah, ini saya mau luruskan baik-baik. Jadi Anda pikirkan baik-baik. Kalau umpama 8%, kita kan mencapai stokiometri itu kan maksimum 100%. Ya. Maksimum 100% stokiometri. Jadi kalau Anda mengambil 8% dari volume yang itu mengambil 8 ml. Kalau Anda hitung baik-baik, Anda hitung secara stokiometri, 8% pasti berkisarnya di 8 ml. Kemudian sebelum Anda encerkan dengan air mencapai 100, Anda harus masukkan dulu faktor lain. Umpamanya, Anda mau memasukkan volume daripada si aspergillus. Volume dari volume pada acetobacter. Nah, itu semuanya masuk dulu, baru diencerkan. Jadi segala sesuatu itu stokiometri semua sudah masuk, volume apa saja, A, B, C, dan seterusnya. Kemudian baru diencerkan. Jadi faktor pengenceran itu adalah yang terakhir. Anda pakai rumus pengenceran yang mana saja. Karena 8% berarti dia akan mendekati 8 ml. Kalau terlalu beda jauh dari situ, berarti Anda salah mentransferkan rumus. Tolong Anda perhatikan. Kalau Anda terlalu banyak lebih dari 8 ml, umpama 8%, Anda menggunakan di atas 8 ml, berdasarkan rumus yang Anda pakai, berarti Anda keliru dalam menerapkan rumus. Anda perhatikan itu baik-baik. Jangan sampai Anda keliru dalam menerapkan rumus. Jadi 8% itu kurang lebih, kami sendiri langsung tahu. Kalau 8% itu kurang lebih itu 8 ml. 8%. Nah, karena Anda pakai stokiometri volume, berat volume, maka Anda harus hati-hati. Semuanya itu kalau stokiometri semuanya itu sudah dimasukkan volume, faktor dan sebagainya. Baru langkah terakhir adalah pengenceran. Perhatian itu. Sampai waktu pengenceran dia sudah melewati 100 mili.
Dalam perhatikan itu. Jangan sampai pengenceran dia sudah di atas 100 ml. Tapi saya mendengar Anda menyatakan mengencer sampai 100 ml. Rumus yang Anda pakai itu benar, pengencer 100 ml itu benar, tapi masalah pengenceran itu yang terakhir. Sehingga volume terakhir itu 100 ml. Nah, jadi saya komentar untuk Anda saat ini, supaya jangan salah membuat pengenceran. Kalau umpamanya ada masalah lain yang berhubungan dengan pengenceran dan Anda keliru, Anda bisa menghubungi saya kembali. Demikian itu Pak Roni. Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Ya. Halo Pak Ya. Roni. Ya. Ya, untuk nanti membantu untuk kalau saudara Giovanni bingung dalam stokiometri pengenceran. Biar Baik. kita tidak salah Siap, beda. Karena saya dengar Revisi sudah tanya volume, maka saya luruskan di Giovanni bahwa pengenceran itu adalah faktor terakhir untuk mencapai 100 ml. Ya, coba gitu ya. Saya lihat dari kerjanya gitu. Apapun rumus yang mau digunakan, yang penting penerapannya benar. Itu saja Pak Roni, terima kasih. Baik, ya, oke. Baik, terima kasih Pak Jeffrey sudah menguji, memberikan pertanyaan dan juga masukan. Ini kayaknya Ibu Andriana belum bergabung sampai dengan sekarang ini, maka ini mulai dari Pak Refli, ya dari penulisannya itu beberapa hal yang harus dimasukkan lagi, misalnya sumber starternya, kemudian di bagian pendahuluan tentang sukrosa yang tinggi itu berapa, kemudian juga jangan digunakan kata dibeli tadi, kemudian bahan-bahan itu tolong diperhatikan, jumlahnya tidak perlu disebutkan, kemudian pembuatan konsentrasi dan volume larutan ini juga yang tadi Pak Jeffrey juga tekankan. Nanti saya kira begini, nanti Giovanni yang kamu sebut tadi kamu punya cakaran-cakaran itu, nanti kamu coba tunjukkan kepada Pak Jeffrey juga Pak Refli. Dengan kata lain kamu harus jelaskan dengan baik di dalam proposalnya sehingga bisa kelihatan apakah cara untuk membuatnya itu sudah benar, gitu ya. Dan kemudian selain itu juga dari Pak Refli mengenai pustaka yang digunakan, coba kamu perhatikan lagi supaya yang terbaru 5 tahun terakhir, baik dari dalam negeri juga yang internasional, ikuti pedoman yang sudah diberikan oleh program studi. Juga dari Pak Jeffrey beberapa hal yang ditanyakan tadi, ide penelitian ini, kemudian peranan dari karbohidrat, kemudian mengukur ketebalan nata itu untuk apa, kemudian hal yang berhubungan dengan teknik yaitu aerasi dan agitasi media, kemudian mikroorganismenya, sehingga perlu kamu try out gitu, ya. Kemudian pilihan bahan tadi, ya, Pak Devi juga memberi saran mengapa tidak menggunakan kedelai yang home industry. Nah, jadi ini silakan nanti Giovanni pertimbangkan beberapa perubahan ini. Nanti saya kira dengan Ibu Andriani nanti Giovanni kontak lagi supaya menyampaikan, nanti kamu sampaikan hasil dari seminar ini, hal-hal yang sudah disampaikan, perbaikan dari Pak Revi dan Pak Jeffrey,
kemudian mungkin dari Ibu Andian ada tambahan apa, nanti kamu konsultasi saja ya. Ya. Saya kira begitu hasil catatan saya dari Mas Komitmen Pak Refli dan Pak Jeffrey. Mungkin ada yang terlupakan, atau silakan Pak dari Pak Refli. Baik Saya Pak. atau Pak Refli? Oh ya, iya saya. Baik. Oh ya, mungkin perlu lagi di pendahuluan itu, ya. Kan penelitian tentang nata de banana itu sudah ada dilakukan. Saya baru tadi searching, tapi itu fokusnya pada kulitnya, pada kulit ya. Sedangkan Anda pada Kulit. apanya, buahnya itu, Daging buah. dagingnya, maaf, daging. Ya. Nah, oleh karena itu tentu ada justifikasi kenapa demikian, ya. Tentu Anda juga harus paham itu nata itu apa, dia berubah dari apa ke apa. Mohon dulu, kira-kira apa nata itu? Perubahan dari senyawa mana ke senyawa apa? Coba tuh. Maaf Pak Ron ya. Perubahan dari Ya. Silakan. Nata itu apa nata itu? nata itu Ya, harus perubahan dari gula jenis sukrosa ataupun glukosa. Awalnya sukrosa, kemudian dipecah menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian dibangun kembali lagi menjadi polisakarida atau selulosa. berarti dia proses polimerisasi ya? Proses Ya, Pak. polimerisasi. Kalau gimana? Ya. Nah, kalau Ya. dia bukan proses depolimerisasi, tapi polimerisasi dari suatu monosakarida menjadi polisakarida, begitu ya? Jadi tentu Ya, dalam pemikiran kita, Pak, semakin banyak monosakarida penyusun selulosa, penyusun polisakarida, natanya, maka kemungkinan rendemennya semakin tinggi. ya. Bisa didengar? Bisa, Bapak. Oke, baik. Semakin banyak komponen penyusun polisakarida yang membentuk nata, maka rendemennya semakin tinggi. Ya. Oleh karena itu, Saudara Gopani tentu harus melihat komposisi glukosa per 100 gram buah dagingnya itu berapa. Nah, sudah bisa dihitung-hitung, bisa tahu, begitu ya. Ya. Jadi artinya apa? Semakin banyak substrat yang kita berikan, maka rendemennya semakin tinggi. Itu hipotesis. Ya, itu konsep-konsep dasar. Itu saja. Itu yang harus dipahami ya. Jadi bakteri Psyllium fungsinya untuk apa? Jadi, salah satunya yaitu untuk memecahkan. Kalau dia tadi ada sukrosa, itu dipecah menjadi fruktosa dan glukosa. Nah, glukosa ini yang digunakan. Ya, digunakan untuk dan fungsi lainnya tentu dia menghasilkan enzim ekstraseluler lain untuk membentuk polisakarida. Itu saja yang harus dipahami, dipersiapkan yang baik ya. Oke, itu saja. Baik Pak Roni, hanya itu saja dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Pak Jeffrey, ada tambahan? Ya. Untuk saya coba dulu. Tadi kan idenya bagus. Jadi coba dulu. Ya, mau bilang try out mungkin tadi kan saya tanya pernah dicoba atau tidak. Aduh, sorry. Nah, jadi sebaiknya kita bilang try out, dicoba baik-baik dulu dengan salah satu konsentrasi yang diinginkan, dan sehingga dari konsentrasi itu betul-betul kita buat sesuai. Salah satu konsentrasi dibuat sesuai dengan yang ada, sesuai dengan proposal. Tryoutnya jangan di luar dari konsentrasi itu. Itu saja. Terima kasih. Iya, Bapak. Baik. Terima kasih Pak
dan Pak Dr. Refri. Tadi nama pembimbing juga Dewa dan juga nama Giovanni. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dari Pak Dr. Refri, Pak Jeffrey, dan nanti dengan Ibu Andriani. Nanti Giovanni membuat perbaikan, revisi perbaikan itu dalam matriks atau tahap yang dikirimkan ke bapak penguji dan ibu penguji untuk mendapat persetujuan. Kemudian mungkin saya bertanya juga, apakah menurut Pak Refli dan Pak Jeffrey, apakah Giovanni ini layak untuk lanjut ke penelitian? Ya. Lanjut. Baik Pak, kalau menurut Lanjut. baik untuk Lanjut. menurut saya bahwa saudara Giovanni dia sudah mempersiapkan, tentunya sudah mempersiapkan dengan dokumen proposal yang sudah baik. Itu perlu penyempurnaan, perlu pemahaman lebih dalam lagi untuk mempersiapkan penelitian ini supaya berjalan baik, ya. Oleh karena itu lebih banyak lagi membacanya. Namun secara umum, secara garis besar, dia layak untuk melanjutkan penelitian ke depan. Itu Pak, jadi dia saya nyatakan lulus. Ya, baik. Siap. Baik, ya, baik. Terima kasih. Jadi dari Pak Dr. Refli dan Pak Jeffrey itu menyatakan, Giovanni, kamu lulus untuk seminar proposal ini, sehingga kamu bisa lanjut ke tahap berikut, yaitu penelitian, tentunya setelah merevisi sesuai dengan arahan dari para penguji. Saya kira demikian saja untuk menutup seminar proposal ini. Saya serahkan pada Pak Kaprodi.